Pada hari ini kita kembali hadir di liputan kegiatan Yayasan Makmur Al-Mutmainah Kota Jambi. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini telah dilaksanakan kajian spesial dengan tema Ramadan, momentum dalam perbaiki niat sebagai seorang pendidik dan pengajar. Kegiatan kajian ini diikuti oleh para guru dan pendidik dengan penuh hikmat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Pertama-tama yang saya muliakan Ibu Ketua Yayasan yang sempat hadir di siang yang baik ini, dan juga yang saya muliakan Bapak Kepsek dan juga para anggota pengurus Sekolah Al-Mutmainnah ini, dan juga para asatiz, para ustadzah, para ustadz dan para ustadzah, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan yang baik ini kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bisa bermuajahah, bertatap muka bersama dalam rangka pengajian pengajian ya? Kajian Islami. Alhamdulillah, di bulan Ramadan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari ini sudah masuk kepada Ramadan yang ke-29, yang mana mudah-mudahan 29 betul? Berapa nih? Ke-8 28 ya. Artinya bentar lagi lebaran nih. Bentar lagi kita lebaran. Betul 28. Hari ke-8 ya. Alhamdulillah. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat masih diberikan Allah nyawa, masih diberikan Allah hidup. Berapa banyak Bapak Ibu, para ustadz, para ustadzah, orang-orang yang terkubur badannya ya, yang sudah hilang nyawanya, terkubur badannya di dalam tanah itu. Mereka semua berdoa, meminta, bahkan berteriak kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen hidup lagi seperti kita. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hingga ketika apabila mereka sudah didatangi maut, kematian, qala, mereka berucap, Rabbi, wahai Tuhanku, kata mereka, ya, irji'uni, kembalikan kami, kembalikan aku kepada dunia, kembalikan ke dunia, balikkan hidup lagi. Untuk apa mereka pengen balik hidup lagi? La'alli a'malu shalihan fima tarakt, karena ingin beramal kebaikan, beramal soleh dari kewajiban dan amal yang pernah ditinggalkan. Jadi mereka itu pengen ya nak hidup lagi ke dunia, pengen nak sholat, karena dulu pernah meninggalkan sholat. Pengen sekali hidup lagi ke dunia, ingin nak ngerjakan puasa, apalagi Ramadan, karena dulu pernah mokel di siang Ramadan ya. Alhamdulillah, kita yang masih hidup ini masih banyak peluang, kesempatan untuk beribadah, untuk berpuasa,
untuk sholat dan sebagainya. Maka sebelum datang masa itu, artinya sebelum datang ajal kita, banyak-banyaklah kita menyadari, banyak-banyaklah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah mati itu Bu, Pak, tidak ada cerita lagi ya. Tidak ada cerita lagi kalau sudah mati. Minta tolong sama siapa? Minta tolong sama Pak Lurah, dia baik mati. Minta tolong sama Pak RT apa lagi? Kalau semuanya bakal mati, maka sebelum itu kita gunakan kesempatan Ramadan kali ini dengan baik-baik. Salah satu di antara ya kesempatan atau peluang Ramadan yang kita gunakan yaitu mengaji ilmu, mengaji kajian-kajian ilmu Islam. Nah, maka pada siang ini tema kita yaitu Ramadan ya, menjadikan sebagai momentum dalam memperbaiki niat kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik dan pengajar. Artinya memperbaiki nawaitu kita di dalam hati. Mudah-mudahan dengan benarnya niat, dengan baiknya niat kita, nawaitu kita dalam mengajar, maka itu sebagai bekal untuk persiapan nanti ketika mati. Ya Pak, Bu? Ya Bu? Puasa semua nih ibu-ibu nih. Ustazah ini puasa semua? Ada yang tak puasa ya? Kalau bapak-bapak puasa semua ya? Kalau ibu-ibu ustazah mungkin maklum tak puasa ya? Menstruasi. Kalau ibu-ibu tak apa-apa. Kalau ustaz-ustaz ni jangan sampai men juga dia. Menceret maksudnya. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-ikhlas fi tadris wa da'wa ila Allah. Artinya dalam mengajar dituntut keikhlasan. Karena ikhlas itu adalah ruh daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Tujuan hidup, esensi dari hidup ini tidak lain tidak bukan menjadi pengabdi Allah, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis semua kita sudah maklum, Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sah atau tidaknya amalan itu tergantung dengan niat. Sesungguhnya seorang itu akan memperoleh sesuai apa yang ia niatkan. Kalau niatnya karena Allah, niatnya karena Rasulullah, fa hijratuhu ila Allah wa rasul, maka ia dapatkan pahala dari Allah dan juga mendapatkan kemuliaan, kasih sayang, cinta dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau niatnya li dunia, karena dunia, ya dapat. Ya, kalau kita niatnya karena dunia, dapat dunia itu. Awi mra'atin, atau niatnya karena seseorang perempuan, karena cewek. Ini ustadz yang masih jomblo, ya, niat ngajar di sini, niatnya pengen karena dekati seorang ustazah misalnya, ya, yang kioha dapat memang, ya, banyak contohnya kan. Ustaz sini jadi dengan ustazah lah kan? Ada? Yang mana tuh? Jadi kalau niatnya karena cewek dapat yang kihauha, ya. Namun fahijratuhu ila ma hajara ilaih, hanya sekedar itu saja, tidak dapat pahala
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cuma dapat dunia saja. Ada ya? Alhamdulillah ada niat ya. Nah, nawa itu yang penting. Kalau tidak ada nawa itu tidak bisa, ya. Semuanya harus diawali dengan nawa itu. Nah, maka tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu mengajar ini adalah salah satu amalan yang amat besar. Mengajar adalah amal yang sangat mulia. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri, Nabi Muhammad sendiri adalah seorang guru. Bu'ithu mu'alliman. Kata Nabi, aku diutus sebagai guru. Maha guru dari segala guru, sumber dari segala sumber ilmu, yaitu tidak lain Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu jangan kira bodoh ya. Nabi Muhammad itu mu'alliman, bahkan guru dari semua guru. Nabi Muhammad itu menguasai, mengetahui semua cabang ilmu. Bahkan sumber segala ilmu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Ilmunya beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalami wa ma yasturun, ya. Allamahul bayan. Artinya ilmunya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Jadi Nabi Muhammad sebagai maha guru. Maka kita sebagai guru ini artinya sebagai penerus daripada tugasnya Nabi Muhammad SAW mengajar. Jadi adalah tugas yang amat mulia, adalah salah satu profesi yang amat mulia, yang mana kalau kita pasang niat betul-betul maka pahalanya surga sudah, ya, pahalanya surga. Pengen masuk surga nih Pak Bu? Pengen masuk neraka? Ada ya, pengen masuk surga lah kalau ya. Jadi kalau diawali dengan niat yang baik, sebagai pendidik, sebagai pengajar, insya Allah apa yang kita transfer ke anak-anak sampai, apa yang kita ajarkan ke mereka diterima, ya. Artinya kita selain mengajar ilmu juga membentuk akhlak, karakter daripada murid-murid kita. Insya Allah mudah-mudahan semuanya itu ladang pahala bagi kita. Nanti kalau mati yang kita bawa bukan ya harta, yang kita bawa bukan pula jabatan. Nanti kalau kita mati yang kita bawa bukan pula kebun sawit. Ada tak orang mati bawa kebun sawit? Yang kita, kalau kita mati nanti bawa pakaian yang mahal, ada tak? Tidak ada. Tapi yang kita bawa yaitu amal, ya. Namun bagi guru spesial diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun sudah mati masih ada yang bisa dia bawa dan mengalir sampai hari kiamat pahalanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau sudah mati manusia maka amalannya terputus, ya. Kalau sudah mati kita anak Adam ini, semua amalannya tidak bisa lagi dikerjakan. Puasa tidak bisa lagi, sholat tidak bisa lagi. Apa lagi Pak? Haji umrah tidak bisa lagi. Illa min salas, kecuali 3 yang masih bisa dia dapati walaupun sudah mati, ya. Artinya pahalanya mengalir. 1, apa lanjutan hadis itu? Sedekatin jariyah, sedekah yang pernah dia lakukan ketika masih hidup. Artinya sedekah jariyah ini sedekah yang pahalanya mengalir, artinya wakaf. Kata ulama hadis artinya wakaf. Ada harta kita wakafkan di jalan Allah, maka ini pahalanya terus ngalir. Ya, harta berbentuk apapun yang bisa dimanfaatkan, tanah ke, rumah ke, kendaraan ke,
pakaiankah, selama masih dimanfaatkan maka pahalanya mengalir. Bahkan pohon, tahu pohon? Punya pohon mangga kita wakafkan, siapapun yang selera yang mau mangga ini silahkan dimakan. Ya, aku wakafkan mangga ini. Nah, selama mangga itu masih berbuah, masih dimanfaatkan, masih dimakan, diambil orang, maka insya Allah walaupun kita mati, pahalanya terus mengalir. Punya buah rambutan, ya, dan sebagainya. Ini tak kebanyakan kita nih kebalikannya, Pak. Kebalikannya. Punya rambutan di rumah, di depan rumah, tak boleh. Siapapun ngambilnya tak boleh. Kalau ada anak-anak ngambilnya, dikejarin yo pakai parangnya. Ya, kalau ada mangga apapun, itu kebanyakan pelitnya luar biasa. Sampai-sampai disumpah serapainya. Ya. Ada lah tuh kira-kira. Ada mangga di rumah, ada rambutan di rumah. Tak boleh dipinta, tak boleh diambil orang. Ada lah tuh. Ya seperti itu Pak, Bu. Ada, ya. Nah, itu tak boleh. Sebenarnya kalau orang tahu, dia wakafkan itu mangga, wakafkan itu rambutan, jadi pahalanya terus ngalir. Nah, itu yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, kata Nabi, au ilmin yuntafa'u bihi. Pahala yang terus ngalir itu yaitu ilmu yang diajarkan, yang dimanfaatkan. Nah, jadi ini ustazah ini, ilmu yang ibu sampaikan, bapak sampaikan, itu kalaupun nanti sudah mati, bapak ibu, anak tersebut lulus, kemudian dia sekolah lagi lebih tinggi, terus, kemudian dia jadi guru pula, diamalkannya pula, nah, maka pahalanya terus ngalir ke kita. Ya, ilmin yuntafa' bihi. Ilmu ini ada dua, ada ilmu nafi', ada ilmu dar ghairu nafi'. Ilmu yang bermanfaat, ya, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Begitu juga sebaliknya, ilmu yang membahayakan, yang tidak bermanfaat, itu dosanya yang mengalir kepada kita. Seperti ilmu apa tuh Pak, Bu? Ilmu yang bahaya tuh seperti ilmu apa? Ilmu ngajarin, ilmu orang santet, ya. Ya, ilmu santet, penakluk wanita misalnya. Nah, kita ajarin. Nanti dia ngajarin pula. Ya. Nah, itu kalau kita mati dosanya terus ngalir. Ilmu mencuri, ilmu maling, ya. Ilmu apa lagi? Ilmu apa? Ilmu tuyul. Nah, ya. Jadi alhamdulillah kita di sini ngajarkan ilmu yang manfaat kalau, ya. Ilmu yang manfaat, maka itu nanti pahalanya ngalir ke kita. Percaya tidak nih Pak, Bu? Percaya tidak? Kalau tidak percaya sudahlah, baliklah. Ya, ini bukan saya yang bilang, ini yang bilang Nabi SAW. Yang ketiga kata Nabi, waladin soleh. Anak yang soleh, ya da'ulahu, yang mendoakannya. Ya, artinya kalau kita punya anak, baik anak kita itu kita didik, sekolah dia, ngaji dia, bisa doakan kita. Nah, nanti itu jadi investasi akhirat kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak kebagian, ya, sedekah jariyahnya atau ilmu yang terus mengalir manfaatnya atau anak yang soleh. Anak di sini maksudnya termasuk cucu, cicit terus sampai akhir. Ya. Maka dari itu dalam hal ini dalam mengajar dituntut keikhlasan untuk mendapatkan daripada berbagai macam janji Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu perbaiki niat kita. Ada 3 aspek penting dalam memperbaiki niat, yaitu pertama keikhlasan, kedua ketulusan, dan ketiga kesucian niat itu sendiri. Ikhlas itu maknanya kata ulama al-amalu, ya, li ajlillah subhanahu wa ta'ala, yaitu beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna ikhlas. Sedangkan lawan daripada ikhlas itu riya.
Riya itu minta puji, ya, minta validasi. Apa dikit nak validasi, apa dikit nak puji, ya. Al-amal li ajlin nas, beramal karena semata-mata harapannya pujian dari manusia. Tapi kita al-amal li ajlillah, beramal semata-mata karena Allah. Kemudian tulus itu artinya hati kita sungguh, ya, dalam menjalankan tugas kita sebagai guru. Dan juga disucikan hati kita dengan niat yang benar tadi. Inilah yang diharapkan bagi kita sebagai tenaga guru, bagi kita sebagai tenaga pendidik, khususnya dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama, ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, di tempat kita masih banyak para pengajar-pengajar ilmu agama. Masih banyak ustaz-ustaz, masih banyak ustazah-ustazah. Jadi itu semua sebenarnya adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak? Ya, Bu? Yang haus kiranya minum. Ya. Saya mau ngajarkan suatu doa nih supaya pengajiannya terasa sebentar saja, tidak terlalu lama. Ya, sampai jam berapa kita nih? Sampai berbuka dah? Hah? Sampai jam 5? Sanggup sampai jam 5? Saya udah sanggup, Pak. Ya, saya bentar, Pak, ya. Tapi saya ada doa supaya pengajiannya tidak terasa lama, sebentar saja. Sejam terasa semenit, 2 jam terasa 2 menit. Ikuti saya sama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Baca doa tu, ya. InsyaAllah pengajian kita tak terasa lama lagi. Tidurlah di belakang tu, ya. Ya, Bu. Jadi dalam masalah ini pentingnya niat. Ada beberapa faedah-faedah dalam berniat ini. Nabi SAW mengatakan niatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik dari amalannya. Artinya sebelum beramal saja niatnya sudah lebih baik, ya, sudah dapat pahala. Kenapa? Sebab saya ulangi, dengan niat saja dalam hati belum dikerjakan sudah dapat pahala. Li'anna niyah la riya'a fiha. Karena yang namanya niat itu tidak ada istilah riya. Yang riya itu kalau sudah dikerjakan. Tapi kalau berniat baik tidak ada riya. Siapa yang nak tengok niat kita? Niat itu tempatnya di dalam hati. Kalau niat baik kita, insya Allah hasilnya baik. Tapi kalau niatnya jahat, niat buruk, maka hasilnya juga buruk. Innamal a'malu bin niyat. Niyatul mu'min khairun min amali. Maka dalam hal ini perlu kita contoh, ya, dalam masalah niat. Allah Subhanahu wa taala sangat bersyukur kepada makhluknya kalau dia membetulkan niatnya. Bersyukur sini artinya Allah memberikan ganjaran, Allah memberikan gift, ya, kalau bahasa kita sekarang. Diceritakan innallaha ta'ala syakara lidifda haitsu hamalat fiha ma litudfi naran namrud an Ibrahim alaihi salam. Dikisahkan dalam kisah yang nyata, disebutkan dalam kitab Hayatil Hayawan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersyukur, ya, berterima kasih kepada kodok kata. Kenapa? Karena ketika itu kata pernah membawa air di mulutnya untuk memadamkan apinya Raja Namrud yang hendak membakar Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam. Tahu kodok, Pak, Bu?
katak, apalah besar mulut katak, ya. Tapi dia ada niat nak nolong Nabi Ibrahim. Faqila lahu, maka ada yang komen kepada katak, katak, atakadarin ala tafiha, mampu kau ni nak madamkan api yang sudah disiapkan Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim? Kisah pembakaran Nabi Ibrahim ini apinya tak kepalang tanggung Pak Bu. Apinya itu kurang lebih kalau di zaman kita sekarang tumpukan kayunya saja ya untuk membakar Nabi Ibrahim itu kurang lebih seperti besarnya Gunung Kerinci sana. Pernah ke Gunung Kerinci? Pernah wisata ke Gunung Kerinci? Kasihan dulu. Ya, pernah wisata Gunung Kerinci? Belum pernah. Nah, kasihan dulu. Ya, sesekali wisata sana Pak, Bu. Ya tak? Jadi kelewatan ya Gunung Bromo ya. Jadi mampu kau mau madamkan api Raja Namrud itu? Qalat, apa kata-kata itu? Hadza qadri, inilah kemampuan aku. Tapi aku ada niat, aku ada keinginan, ada niatan. Walaupun hanya sedikit air yang aku siapkan, tapi ya inilah kemampuanku. Kata tersebut. Akhirnya apa? Dengan niat yang baik itu Allah tidak diam, Allah tidak mensia-siakan. Dalam Al-Quran Allah katakan apa tuh? Dalam Al-Quran dikatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil debu pun kalau yang namanya baik maka akan dibalas baik, pahala surga ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan niat kata tadi, perbuatan baiknya itu walaupun kecil dibalas oleh Allah. Apa balasannya? Fanaha asyari'u an qatliha. Maka agama ini Allah dan Rasulnya melarang kita membunuh katak. Katak salah satu hewan yang haram dibunuh. Apa hukumnya bunuh kodok? Apa hukum bunuh kodok Pak Bu? Haram. Haram tidak? Haram. Ya. Maka itu adalah apresiasi dari Allah untuk jasa atau niat baik katak. Walaupun kecil. Tapi sebaliknya wal wazar haitsu ja'ala yanfuhu fiha, ada satu lagi makhluk Allah yaitu cicak. Apa Pak Bu? Cicak. Ketika peristiwa itu dia ikut niup-niup, dia ikut niupin apinya Nabi Ibrahim. Wa qala aradtu an udhhira lahu as-samata. Aku pengen supaya Ibrahim itu mampus. Ya. Maka aku ikut niup juga. Kalau kita pikir berapalah kekuatan tiupan apa? Cicak. Masih kuat tiupan gitu ya tak? Cicak berapalah. Tapi ada niat nak buat jahat, ada niat nak nolong jahat. Apa Allah berikan kepada cicak ini? Damahullah hatta raghaba syar'u fi qatli. Maka Allah dan Rasul membolehkan dan memerintahkan kita untuk membunuhnya. Cicak salah satu hewan yang boleh dibunuh. Berpahala bunuh cicak tu. Di antara hewan yang boleh dibunuh tu cicak, apa lagi? Ular. Apa lagi Pak Bu? Kalajengking. Apa lagi? Tikus. Pokoknya yang merusak, yang membahayakan boleh dibunuh. Termasuk cicak ini. Cicak ini gara-garanya tu tadi ada niat buruk, ya, nak mencelakai Nabi Ibrahim, walaupun hanya tiupan kecil saja. Maka cicak ini berpahala bunuhnya. Kata Nabi kalau sekali bunuh, sekali pukul langsung mati dia, itu pahalanya 100 kebaikan, 100 hasanah.
Ada di rumah cicak, Bu? Ustazah, ada di rumah cicak? Tokek ada tokek? Oh, berjual ya? Itu cicak kata Nabi, ya. Kalau kita pukul sekali langsung mati, pahalanya 100 hasanah. Berapa? 100. Kalau 2 kali pukul baru mati, itu pahalanya 50. Kalau 3 kali, 4 kali ada dapat pahala dah. Ya. Jadi munuhnya dapat 2 kali, minimal 2 kali. Kalau lebih dari itu tidak dapat pahala lagi itu. Maka sebab niat buruk tadi Allah halalkan kita bunuhnya. Innamal a'malu binniyat. Maka dalam hal mengajar ini pasang nawaitu baik-baik, betul-betul ya. Memang ingin mencerdaskan anak-anak kita, anak-anak didik kita supaya mereka tahu ilmu agama, supaya mereka keluar dari kebodohan, supaya mereka menjadi terdidik, bagus akhlaknya. Bukan semata-mata karena yang lain, tapi ya karena ingin mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua nanti masuk ke dalam surga firdausnya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih ya? Masih lanjut ya? Masih lanjut. Maka di dalam asar dikatakan rubba qalilin katsarathun niyyah wa rubba katsirin qallalathun niyyah. Kadang-kadang sesuatu yang sedikit bisa jadi banyak sebab niatnya bagus. Saya ulangi, di dalam asar perkataan para sahabat mengatakan rubba qalilin katsarathun niyyah. Kadang-kadang amalan yang sedikit bisa jadi banyak sebab niatnya bagus. Wa rubba katsirin minhu qallalathun niyyah. Dan sebaliknya kadang-kadang amalan yang banyak, sesuatu yang banyak bisa jadi sedikit sebab niatnya buruk. Ya. Jadi kalau niatnya buruk walaupun banyak, dikit jadinya, bahkan hilang. Tapi kalaupun dikit niatnya bagus jadi banyak. Sedekah 5.000 ya. Ikhlas. Dikit 5.000 itu tapi ikhlas. Maka dari 5.000 itu berkembang. Nah, sebutir jagung, sebutir biji jagung kita tanam, tumbuh, gagi bakal banyak cabang-cabang dan banyak jagung-jagung yang lainnya. Betul lah tuh? Betul lah tuh? Tapi sebaliknya 5 juta lah kita sedekah, 50 juta lah sedekah, tapi niatnya buruk. Minta dipilih, minta dicoblos caleg, ya, pilih nomor 2 misalnya, ngasihlah apa mesin air ke mana tuh, ke masjid, ngasih karpet ke musola, rupanya kalah, minta balik kan tuh Pak, ya, ditarik pula tuh, ada tuh, yang kemarin caleg kalah ngasih karpet ke musola, ngasih mesin pompa air, ngasih apa lagi? Kipas angin, rupanya kalah, akhirnya tarik balik, ya. Itu. Jadi tidak ada pahala sama sekali. Nah, ada ya? Ada ya? Ada ya. Nauzubillah ya. Jadi sesuatu yang sedikit bisa jadi banyak kalau niatnya bagus, kalau niatnya elok. Sesuatu yang banyak bisa jadi dikit kalau niatnya jelek. Paham Bu? Oh Bu? Baca doa berarti dia tadi itu. Dari nyaut lagi ya. Jadi dalam hal ini masalah niat ini sangat banyak yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hal mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi kalau nak ngajar itu ya insya Allah semua berbuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu Islam ini yang sudah bertahun ngajar di sini ya itu tidak sia-sia. Mudah-mudahan semuanya betul-betul menjadi bekal
dan betul-betul menjadi tabungan akhiratnya. Mudah-mudahan mendapatkan pula nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi guru-guru ini adalah orang tua yang mendidik jiwa, ya. Guru-guru, ustadz, ustazah adalah orang tua yang lebih utama karena yang dididiknya jiwa. Sedangkan orang tua di rumah itu orang tua juga, ayah maknya orang tua juga, tapi memberi makan jasad saja, tidak memberi makan ruh. Sedangkan kita guru-guru yang kita kasih makan ruh, ya. Di dalam hadis pun Nabi mengatakan aba'uka thalasah, orang tuamu itu ada 3 orang. Pertama alladzi waladaka, orang tua yang melahirkan kau, ayah mak itu yang melahirkan kita, orang tua juga. Yang kedua alladzi zawwasta bintahu ibnatahu, orang tua yang kau kawini anak perempuannya. Itu orang tua kita juga, apa namanya? Mertua, ya. Yang ketiga alladzi 'allamaka ilman, orang tua yang mengajarkan ilmu. Wa huwa afdaluhum, itu yang paling afdal. Di antara 3 orang tua tadi yang melahirkan kita, yang kita kawini anak gadisnya, kemudian yang ketiga yang mengajarkan ilmu, yang paling afdal yang mana, Pak, Bu? Yang mengajarkan ilmu. Karena dia mengajari dan mendidik jiwa kita, ya. Alhamdulillah kita semua yang jadi guru ini tidak lain, semuanya berkat jasa siapa? Jasa guru kan? Kalau tidak ada kita dulu belajar, mungkin tidak ada guru yang ngajar, tidak sekolah, tidak ngaji, tidak tahulah saya, ya, mungkin jadi hantu gitu. Alang itu banyak jadi hantu, betul lah tuh. Jadi alhamdulillah itu nikmat yang amat besar yang sudah Allah takdirkan kepada kita semua jadi guru, ya. Tapi tidak tahu juga lah, ada di antara kita kok terpaksa jadi guru, ya. Ya udah, ada yang terpaksa jadi guru. Cita-cita dulu nak jadi dokter, rupanya tidak lulus, biasa nggak jadi guru kan. Ada kata tadi. Cita-cita dulu nak jadi tentara dulu, rupanya tidak lulus, biasa lah jadi guru pula, ya. Itu semua sudah qada takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya, Pak, qada sama takdir, Bu? Qada itu ketentuan Allah kepada kita yang belum terjadi. Sedangkan takdir ketentuan-ketentuan Allah kepada kita yang sudah terjadi. Ini yang sudah terjadi ini, ya, jadi guru, ya. Ini takdir. Beriman dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada dulu cita-citanya pengen jadi polwan mungkin, ya, ada jadi polisi tidur mungkin, ya tahulah. Kemudian, ini perlu juga, ini terakhir nih, materi yang terakhir nih dalam masalah niat tadi. Ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama kita, yaitu pendapatnya Imam Ibnu Abdus Salam, yang kedua pendapatnya Imam Ghazali, yang ketiga pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Lau nawa ma'al ibadah ghairaha kasafalil haji wat tijarah au nawa al-wudu'a awil ghusla wat tabarruda au nawa as-sawma wat tadawiya wa nahwa dzalika. Kalau seseorang berniat dicampurnya niat ibadah dengan niat lain, katakanlah seperti kita niat ngajar, itu ibadah ada ngajar di Pak Bu, tapi kita campur niat lain. Niat haji sekaligus, ya, sambilan untuk berdagang. Niat berwudu sekaligus pengen ngadem. Niat puasa sekaligus pengen diet, ya, gara-gara kelebihan lemak jadi semangat dia puasa. Aku nih puasa nih, hitung-hitung diet, ya. Boleh dah tuh.
Aku nih ngajar nih, tapi ada niat lain yang terselubung. Boleh beda tuh? Boleh beda Pak Bu? Nah, dalam hadda jangan sebut dah dulu. 3 pendapat ulama kelas kakap yang bilang nih. Ya. Pertama Imam Ibnu Abdissalam. Beliau mengatakan annahu la ajra lahu mutlaqan. Tasawwal qasdani amla. Tidak dapat pahala sama sekali kalau niat ibadahnya dicampur-campur dengan niat lainnya. Ini pendapat pertama. Menurut siapa? Imam Ibnu Abdis Salam. Niat ngajar, ya, dicampurnya dengan niat cari pencarian, profesi atau cari duit. Niat haji dicampurnya dengan jualan rokok di sana. Ya, jualan tempoyak dia. Atau niat puasa sekaligus niat diet. Kata Imam Ibnu Abdissalam agak ketat nih, la ajralah, tidak dapat pahala sama sekali. Tidak dapat pahala sama sekali. Itu pendapat pertama. Wahtarul Ghazali, pendapat kedua bilang ini pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali bukan imam kecil, bukan imam basing. Ya, Imam Ghazali imam kelas kakap. Tasawufnya panjang nih apa? Ada kitab karangan Imam Ghazali. Kitab nih disusun berdiri, bukan disusun baring, disusun berdiri. Itu panjangnya sedepa. Kitabnya dalam bentuk bahasa Arab panjangnya 1 depa. Namanya Ihya Ulumuddin. Ada sini Bapak Ibu yang bisa bikin tesis atau bikin karya, kitab disusun tinggi-tinggi, disusun apa namanya? Disusun berdiri, panjang sedepa. Ada yang bisa? Ada yang mampu? Tidak mampu ya? Imam Ghazali mampu. Berarti Imam Ghazali bukan ustadz kaleng-kaleng. Imam Ghazali bukan ustadz KW. Ya, Imam Ghazali memang ustadz asli, kelas kakap. Apa kata beliau? I'tibarul ba'id 'alal amal. Lihat mana yang paling mendorong ia untuk beramal. Persentasenya mana yang paling besar? Fa in kana al-qasdud dunyawi huwal ba'id lam yakun fihi ajar. Kalau persentase niatnya itu untuk dunia yang lebih besar, misalnya niat ngajarnya ya 40%, niat lillahi ta'ala, 60%-nya untuk cari duit, cari kehidupan. Kata beliau lam yakun fi ajan, seperti ini dia dapat pahala. Ya, kalau niat dunianya lebih besar daripada niat ibadahnya, maka tidak dapat pahala. Wa ikana dini aghlab, tapi kalau niat ibadahnya lebih besar persentasenya dari niat dunianya, kana lahul ajar, maka dia baru dapat pahala. Ya, niat ngajarnya 60%, niat cari duitnya 40%, dapat pahala? Dapat 60% pahala ya. Niat ngajarnya 5,9, 50,9, ya. Itu dah dapat tuh. Ya. Beliau harus lebih besar pokoknya. Harus lebih besar. Lebih besar tuh, 50,9 ya. 51 lah tu tak? Berarti dapat pahala sebesar itulah tuh. Jadi tanyakan diri kita masing-masing, ya. Kata Imam Ghazali, kalau niat ibadahnya lebih besar persentasenya daripada niat dunianya, maka baru dapat pahala. Kalau kurang, tidak dapat pahala. Ya. Atau sama, tasakoto juga tidak dapat pahala. Itu kata siapa? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Pendapat yang ketiga, qaulu Ibnu Hajar, yaitu pendapat Imam Ibnu Hajar. Ini juga ulama besar. Ya, apa kata Imam ulama Ibnu Hajar? Yusabu mutlaqan biqadri qasdihi. Dia sebesar apapun niatnya dalam beramal itu tetap dibagi pahala menurut berapapun persentasenya. Niat ngajarnya lillahi ta'ala cuma 1%,
99%-nya niat dunia kalau 1% tetap dapat pahala. Menurut siapa? Imam Ibnu Hajar. Saya ulangi, Imam Ibnu Abdul Salam apa tadi? Tidak dapat pahala sama sekali. Harus murni, tidak ada ya terkontaminasi. Yang kedua, Imam Ghazali, mana yang lebih dominan? Yang lebih dominan untuk ibadah itu yang dapat pahala, ya, yang lebih besar persentasenya. Yang lebih kecil tidak dapat pahala, atau sama tidak dapat. Yang ketiga Imam Ibnu Hajar. Berapapun niat kita tetap dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma 0,00000%, ya, tetap dapat pahala. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Kira-kira kita yang mana nih Pak, Bu? Oh, yang ketiga lah ya. Iya. Yang ketiga lah ya. Apalagi yang bujangan ya. Aku niat ngajar nih untuk mengumpulkan biaya nikah. Nah, ada apa? Ya. Berapa persen niat Allah Ta'ala? 0,0. Ada apa lah? Ya, itulah pasti persennya. Yang jelas semuanya itu tidak sia-sia, tidak main-main. Kita itu nanti setelah mati baru kita menyadari betapa agungnya profesi, berapa besarnya mulianya profesi sebagai guru, ya, mengajari orang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang bodoh menjadi pintar, dari yang gelap menjadi terang. Mudah-mudahan itulah jadi amal baik kita semua, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap istiqomah, ya, tetap semangat, ya. Walau bagaimanapun, yang jelas kalau nak jadi guru ni, tidak ada cerita nak kaya tu, tidak ada. Kau kalau nak kaya jadi guru belah, oh tidak ada tu. Setahu saya tidak ada ya. Tapi alhamdulillah di akhir-akhir ini pemerintah kita memberikan apa namanya itu? Bantuan, memberikan banyak juga kemudahan bagi guru-guru ya. Ada namanya program ini, program itu, petigok dan sebagainya. Di sebagian kawan-kawan itu banyak juga profesi guru ini lama-lama bisa bikin kaya juga, ya. Alhamdulillah. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang baik untuk banyak-banyak berdoa. Jadi bulan Ramadan salah satu bulan mustajab doa. Doa us-shaim mustajab. Doanya orang yang puasa itu diijabah oleh Allah, kabul. Ya, jadi banyak-banyak berdoa lah, mudah-mudahan THR guru-guru ini nanti besar bulan ini. Itu ya. Cepat nih yang ngambil ya. Yang tidur pun bangun. Ya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan guru semuanya lah, yayasan semuanya rezekinya lancar. Amin. Mudah-mudahan melipat ganda pahalanya dan juga melipat ganda rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas mudah-mudahan ya di Ramadan ini banyak-banyak berdoa Bu ya. Ya Pak ya. Ini bulan disuruh dianjurkan untuk banyak berdoa. Baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Doa minta kaya boleh tak Ustaz? Boleh. Ya Allah, minta kaya ya Allah. Boleh tak apa-apa. Minta kaya. InsyaAllah makbul. Dibukakan pintu rezeki. Cuma kadang-kadang kita nak berbalik. Dengan Tuhan kita minta kaya. Dengan Pak RT kita minta miskin. Pak RT apa? Minta surat miskin? No. Dengan Allah minta kaya. Dengan Pak RT minta miskin, SKTM keluar. SKTM apa? Surat keterangan miskin ya, tidak mampu. Itu salahnya tuh. Ada tuh. Ada. Mana orangnya? Iya, dengar baik dia loka PKH apa ya? Jangan Pak ya, kalau minta kaya pula. Jangan pula minta miskin ya. Ya Bu, mudah-mudahan jadi amal soleh kita semua. Mudah-mudahan
jadi bekal kita semua dengan niat ikhlas ya lillahi ta'ala, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Sudah cukup Pak Bu? Cukup? Udah, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan atau sesuatu yang disampaikan kurang mengenakan ya. Ya Bu ya, Bu. Tadi itu berguru-guru ya, supaya jangan ngantuk ya. Jangan pula masuk hati nanti. Iya. Kalaupun ada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalaupun ada kelebihannya, mohon dikembalikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Karim ya Rahim ya Wadud ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga melalui kajian ini para pendidik semakin semangat dalam mendidik generasi yang berakhlak mulia dan berilmu. Karena dari tangan para guru yang ikhlas, lahirlah generasi hebat masa depan. Ana Malika melaporkan untuk syiar sekolah Yayasan Makmur Al-Mutmainah Kota Jambi. Jangan lupa subscribe, komen, share, and like ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.